hari ini, apa kira-kira alasan mendasar kenapa sampai Yunus tidak mau bertobat, saudara? Apa alasannya? Pada saat saya membaca pelajaran kita dan mencoba untuk merenungkan pelajaran ini dan apa yang dapat saya aplikasikan dalam diri saya pribadi, maka saya mencoba untuk menjawab, Tuhan, kira-kira apa ini masalah Yunus? Apakah hanya karena dia itu orang Yahudi, orang Ibrani? Apa karena itu saja? Ya? Apa karena itu saja? Bukankah, tapi kalau hanya itu saja, bukankah dia juga melihat dosa orang-orang Ibrani yang dia juga tegur waktu dia di Israel? Dia bukan seorang nabi aja hanya untuk orang-orang Assyria, ya. Yunus juga nabi untuk orang Israel, dan dia memberikan juga apa? Anda baca kitab-kitab lain yang berbicara tentang Yunus, dia adalah seorang nabi di kerajaan utara Israel. Dia sering melihat dan mengamarkan mereka atas dosa-dosa mereka. Tapi inilah masalahnya. Seringkali, ini poin untuk tambahan pelajaran kita malam hari ini, seringkali kita ingin melihat dosa orang lain, orang-orang dunia bertobat dari dosa-dosa mereka. Seringkali kita ingin melihat dosa anggota-anggota kita, gereja kita itu apa? Dapat apa? Dihilangkan. Hilang dosa dari orang lain. Tapi seringkali yang terjadi, kita tidak melihat dosa kita sendiri. Ya, kita tidak melihat kesalahan dari dalam diri kita sendiri. Dan inilah kita lihat, ya. Mari kita lihat dari pelajaran kembali tambahan kita pada malam hari ini. Apa sebenarnya masalah daripada Yunus? Apa yang menyebabkan dasar utama dari kemarahan Yunus yang begitu hebat, ya? Kita lihat ya bagaimana Yunus marah saat Niniwe itu diampuni Tuhan, ya. Yunus 4 tadi kita sudah baca. Hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Dan dia berdoa. Apa doanya dikatakan? Tuhan, bukan aku katakan ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saya sudah katakan, ini bukan kata-kata yang baru pertama kali hanya keluar dari dalam mulut Yunus. Bukan, ya. Ini Yunus sedang mengutip apa yang pertama kali sudah apa? Sudah dituliskan oleh Musa dalam kitab Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Kita sudah pernah bahas. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada saat Yunus, ya, dalam kemarin itu mengutip kisah saat Tuhan mengampuni dosa Israel yang menyembah anak lembu. Jadi dia sudah melihat Allah yang mengampuni dosa. Itu sudah dituliskan oleh Musa dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Di sana Musa katakan apa? Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membalaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dan ayat ini yang pertama-tama ditulis oleh Musa dalam Keluaran 34 saat umat-umat Tuhan berdosa, itu diulang-ulangi dan seringkali digunakan pada saat umat-umat Tuhan memuji karena Tuhan memberikan kelepasan. Mestinya Tuhan hukum mereka oleh sebab keberdosaan mereka. Mestinya Tuhan hukum, mestinya mereka mengalami kekalahan dari peperangan dan lain sebagainya. Tapi pada saat mereka dilepaskan, waduh, ini kalimat ini selalu diucap-ucapkan. Ini kalimat yang boleh dikatakan ayat emasnya orang-orang Israel sampai zaman Yunus, sampai pada saat Yunus hidup. Itulah ayat emas mereka tentang Allah mereka. Inilah Yohanes 3 ayat 16-nya orang-orang Israel. Kalau kita sekarang, ayat emas kita, karena begitu besar kasih Allah akan di dunia dan seterusnya, Yohanes 3 ayat 16. Kalau inilah ayat Yohanes 3 ayat 16-nya orang-orang di perjanjian lama, saudara. Kenapa? Ini diulang-ulang terus. Ya. Sering digunakan untuk memuji Tuhan. Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang-orang yang bersalah dari hukuman. Ya. Diulangi dalam kitab Bilangan, diulangi dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur banyak, saya cuma tulis satu di sini, ya. Hanya satu saya tulis, saudara. Tapi banyak sekali. Tetapi engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Itulah Yohanes 3 ayat 16. Orang-orang di perjanjian baru, saudara. Yohanes 3 ayat 16-nya. Kitab Yoel, ya. Yoel 2 ayat 13 katakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, bertobat kamu, ya. Sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Jadi inilah puji-puji
Jihad, ayat emas, saudara. Tapi sayang ya, ayat-ayat emas ini disalahgunakan oleh Yunus. Kenapa? Gantinya ayat emas ini dia gunakan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada itu, untuk memuji Tuhan. Justru ayat ini dia gunakan untuk menunjukkan kesalahan Tuhan. Dia gunakan, Tuhan, saya sudah tahu kamu akan apa. Kasih setiamu, kamu penyayang ya, berlimpah kasih setia dan lain sebagainya. Dia gunakan ayat tersebut bukan sebagai ayat emas, tapi sebagai ayat yang untuk menyatakan seakan-akan Tuhan membuat kejahatan besar. Gadol rak. Yang kita sudah pelajari tadi malam. Gadol rak. Tuhan telah bersalah besar. Ya. Karena Tuhan telah memberikan pengampunan. Karena Tuhan telah menyelamatkan orang-orang Nineve yang dia benci itu. Jadi inilah ya. Ayat emas ini dapat kita gunakan bahkan untuk menyerang Tuhan. Oke lah, saya tahu seringkali kita kadang-kadang kalau kita mau serang satu dengan yang lain, waduh, saya biasa gunakan ayat, waduh, kita serang orang lain, kita pakai satu ayat, seakan-akan kita benar dengan ayat tersebut, kita serang orang lain dengan ayat dan lain sebagainya. Hati-hati juga ya. Karena kalau kita biasa menyerang orang lain dengan ayat-ayat firman Tuhan, seperti Yunus, dia menggunakan ayat ini untuk bahkan menyerang Tuhan. Dia menggunakan ayat ini untuk menyerang Tuhan. Yunus tidak menentang Tuhan atau Allah. Yunus tidak menentang Allah untuk menunjukkan kasih karunia yang penuh belas kasihan. Tetapi dia menentang Allah. Dia bilang Allah tuh nggak boleh. Dia menentang Allah yang menunjukkan kasih karunia, belas kasihan kepada orang-orang di luar bangsa Israel. Tuhan, jangan ampuni mereka. Berdosa mereka, Tuhan. Orang yang bersalah, dan betul kita sudah pelajari itu diakui oleh orang-orang Nineve. Raja Nineve saja katakan, mereka tidak bilang, oh kami kan memang udah begini dari sononya kalau kejahatan. No, Raja Nineve katakan tinggalkan kejahatan kita, minta pengampunan dari Tuhan sebelum 40 hari ke depan ini kita mau mati. Mudah-mudahan Tuhan itu apa? Menyelamatkan kita. Mereka mengetahui kejahatan mereka. Jadi Yunus tahu bahwa orang-orang di Asyur ini, orang-orang di kota Nineve ini, kejahatannya itu memang betul-betul jahat. Bukan hanya itu, Tuhan sendiri sudah bilang. Kita sudah pelajari. Kepada Yunus, kejahatan mereka itu besar sekali. Ya. Dan sekarang masalahnya, kenapa dia harus marah? Kenapa dia harus melihat Tuhan yang mengampuni mereka? Karena Yunus merasa bahwa dirinya itu dia bandingkan dengan orang-orang Nineve. Yunus merasa bahwa dia adalah yang nabi Tuhan yang baik. Orang-orang Nineve ini harus dibinasakan. Yunus merasa dia memiliki apa yang disebut dengan istilah the high moral ground. The high moral ground. Inilah masalah besar Yunus. Kita akan pelajari. Masalah utama Yunus itu bukan karena dia memiliki ethnic superiority, prejudis terhadap bangsa lain saja dan lain sebagainya. Tapi masalah yang paling mendasar itu prejudis, ethnic prejudis, prasangka terhadap bangsa lain itu hanya simptom, itu hanya gejala-gejala. Tapi penyakit dalamnya itu ada, infeksi dalamnya itu sudah ada. Apa itu infeksi dalam Yunus? Ini kita lihat. Dia memiliki apa yang dikenal dengan istilah bahasa Inggrisnya the moral high ground. Apa itu artinya? Yaitu posisi otoritas moral atau superioritas dari argumen, keyakinan, ide-ide saya ya, yang saya klaim, yang saya miliki, dan itu jika saya bandingkan dengan sudut pandang yang berbeda dengan orang lain, maka saya itu lebih dari orang lain. Saya itu lebih. Nah, ada baiknya, tentunya ada artikel demi artikel yang katakan bahwa sesungguhnya memang kita semua merasa most people, kebanyakan orang, mayoritas orang consider themselves to be morally superior. Jadi kita merasa bahwa kita itu bisa lebih baik, dan kadang-kadang itu ada bagusnya ya. Ada bagusnya kita merasa baik, kita itu secara moral itu baik, karena memang Allah kan ingin ada kebaikan yang dapat kita terus lakukan. Allah ingin agar kita ada kekudusan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada bahayanya kalau itu kita banding-bandingkan dengan orang lain, bukannya kita minta untuk Tuhan yang berikan terus kekudusan itu kepada kita. Ya, apa masalahnya? Ini dituliskan oleh Scientific American Magazine ini ya, artikel ini Anda bisa Google,
Anda bisa baca keseluruhan artikelnya ya. Jadi ada self-enhancement. Kita semua, kita dikatakan consider, kita merasa diri kita itu secara moral itu lebih baik dari orang lain. Oh, orang lain itu buat kesalahan. Oh, mereka itu tidak sesuai prosedur, tidak sesuai peraturan, tidak sesuai ini. Mereka harus buat peraturan dan harus mengikuti ini dan sebagainya. Seakan-akan kita itu sudah lebih baik dari orang lain. Padahal sesungguhnya seringkali ada orang-orang yang bilang, "Oh, kenapa nih anak-anak muda ini kok nggak ikut peraturan, mereka bikin sendiri kemauan mereka dan lain sebagainya, atur sendiri mereka." Tapi pada saat itu kita lakukan, kita tidak merasa kita seperti mereka yang sedang melanggar peraturan. Ya, kita bisa menghakimi orang lain, tetapi begitu standar itu kita gunakan bagi diri kita, kita pikir, saya berhak mengatur diri saya sendiri. Ya, saya tidak harus diatur-atur. Nah, itu karena apa? Kita merasa the moral high ground tersebut. Kita merasa lebih morally superior. Dan apa bahayanya? Ini dia. Self-enhanced moral superiority could erode our own ethical behavior. Evidence from related studies suggests that self-perception of morality may license future immoral action. Artinya, superioritas moral yang ditinggikan oleh diri sendiri. Kalau saya merasa bahwa moralitas saya itu lebih tinggi, saya memiliki kerohanian, saya memiliki kekuatan moral yang lebih daripada orang lain, itu akan apa akibatnya? Dapat mengikis perilaku etika, perilaku moral kita sendiri. Bukti dari penelitian terkait menunjukkan bahwa persepsi diri terhadap moralitas dapat mengizinkan permit atau license tindakan tidak bermoral kita di masa depan. Hukum yang kita aplikasikan pada orang lain. Orang lain, mereka itu penjina dan lain sebagainya. Oh, saya lebih baik dari mereka karena saya tidak seperti penjina seperti mereka dan lain sebagainya. Itu kan jadi seperti orang-orang Farisi ya, yang berdoa, saya bersyukur, saya tidak begini, saya tidak begini, saya tidak begitu. Saya tidak seperti pemungut cukai ini Tuhan. Saya tidak seperti mereka. Melanggar hukum. Ya. Pada saat kita merasa, dan ini terbukti. Ini bukan hanya perlu penyelidikan ya. Saya baru-baru ini saja terus terang ya, beberapa hari ini saja saya melihat ada seseorang yang merasa bahwa ini ada orang-orang atau kelompok tertentu itu harus mengikuti peraturan, harus mengikuti. Padahal orang tersebut yang bicara seperti itu, dia sendiri sedang melakukan pelanggaran atau yang tidak mengikuti peraturan, tapi dia tidak melihat bahwa dia itu seperti aktor atau seperti orang-orang Farisi ya, hipokrit ya, aktor ya. Tidak melihat. Dan ini saya harus Saya harus renungkan ini. Pendeta Rantung, hati-hati. Ya, kamu kan pikir kamu ini sudah pendeta, kamu pernah jadi dosen, kamu doktor dan lain sebagainya, kamu selalu bawa acara tiap malam. Jangan sampai kamu memiliki high moral ground. Kamu pikir kamu sudah hebat, kamu sudah cukup lebih kuat kerohanianmu dari orang-orang yang kamu ajar setiap malam. Ya. Dan ini kalau kita berpikir seperti bahwa saya melihat diri saya lebih baik dari Anda, saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti Anda gagal untuk lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya sudah lebih hebat. Waduh, hati-hati. Hati-hati dengan satu pemandangan, karena saya sudah doktor, karena saya seorang pendeta, saya pernah menjadi misionaris di Afrika, dan lain sebagainya, itu membawa saya merasa lebih baik daripada orang lain. Dijauhkanlah kiranya. Dijauhkanlah kiranya. Satu statement dari yang ditulis oleh J. Sklar. J. Sklar itu menulis kitab, komentator kitab Yunus dari kitab ESV Expository Commentary. Ini bagus sekali yang dia tulis. Bagus sekali. Dia tulis di halaman 410 dari komentari tentang Yunus. Dia katakan apa? Mereka yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka yang membandingkan dirinya dengan orang lain akan selalu menemukan alasan untuk merasa bangga. Kalau saya melihat orang lain, melihat Anda semua, Anda bilang, tolong doakan masalah kerohanian saya. Saya dapat katakan, puji Tuhan, saya tidak seperti saudara A, saya tidak seperti saudara B. Ya, kerohanian saya rupanya masih lebih kuat dari dia. Ya, hati-hati. Mereka yang membandingkan dirinya dengan orang lain akan selalu menemukan alasan untuk merasa bangga. Mereka yang membandingkan dirinya dengan Tuhan. Ya, bandingkan diri saya dengan Tuhan. Apakah saya sudah cukup suci? Apakah saya tidak berdosa seperti Tuhan tidak berdosa? Apakah saya tidak lagi melanggar? Apakah
Saya sudah hebat seperti Tuhan. Ya. Mereka yang membandingkan dirinya dengan Tuhan akan menyadari kejahatannya sendiri. Berseru dengan rendah hati dan memohon belas kasihan dan keselamatannya. Dan kemudian kalau kita membandingkan diri kita dengan Tuhan, apa yang terjadi setelah kita melihat keberdosaan kita? Kemudian kita akan apa? Kemudian mengulurkan belas kasihan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mengulurkan belas kasihan itu kepada orang lain. Ya, kepada orang lain. Setiap hari, siapapun Anda seorang dokter, pendeta, pernah jadi dosen di sini dan di situ dan lain sebagainya. Bandingkan diri kita dengan Tuhan. Ya, bandingkan diri kita dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Ya, bukan dengan orang-orang yang masih lemah imannya. Bandingkan diri kita dengan Tuhan. Hati-hati dengan kesombongan rohani, ya. Itu menjadi dasar utama masalah daripada Yunus, ya. Dosa utama Yunus itu kesombongan rohaninya. Seperti Petrus ya. Matius 26, 32-33 kita sudah pernah bahas ini, kita ulangi sedikit. Berkatalah Yesus berkata kepada semua murid-muridnya, malam ini kamu semua, itu bicara secara general, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tapi Petrus merasa dia bukan seperti semuanya itu. Dia merasa beda. Dia beda dengan yang murid lain. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau. I will never, dia katakan. Aku sekali-kali tidak. Yesus cuma bicara malam ini saja. Malam ini saja kamu akan tergoncang imanmu. Tapi Petrus katakan, I will never, artinya bukan malam ini, bukan besok malam, bukan sampai selama-lamanya. Aku tidak akan pernah tergoncang. Aku berbeda dengan mereka, Tuhan. Aku tidak seberdosa mereka. Ya. Aku lebih baik, lebih suci dari mereka. Aku sekali-kali tidak. Biarpun mereka semua tergoncang imannya. Maka setelah dia menyangkal Yesus 3 kali. Teringatlah Petrus, Matius 26-27. Teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kesombongan Petrus yang kemudian di Perjanjian Baru itu, itulah juga kesombongan sebelumnya yang dimiliki oleh Yunus. Masalah utama Yunus bukanlah kesombongan prasangka etnis. Bukan itu. Itu hanyalah gejala dari masalah yang sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah kesombongan rohani. Kesombongan rohani yang bagaimana? Yunus lupa bahwa tidak ada seorang pun yang mempunyai moral yang lebih tinggi satu daripada yang lainnya. Di hadapan Tuhan. Kita, ini ilustrasi saya. Kita seringkali melihat itu seperti Anda melihat kota Los Angeles, New York. Wah, kita lihat arah kita, kota New York, Los Angeles, ada kota yang lebih tinggi, bangunan gedung yang lebih tinggi. Ada lagi yang gedung lainnya lebih tinggi, ada yang lebih pendek, lebih kecil. Kita melihat segala sesuatu itu dari segi dari sudut apa? Vertikal. Kita melihat sesama. Ini dia, ya memang Pendeta Rantung karena dia ini ya, dia gedungnya agak tinggi. Jadi kerohaniannya itu lebih tinggi. Ini yang lainnya ini masih cetek, masih anak-anak muda mereka ini. Jadi dibawalah mereka itu, ya. Itulah demikian kita melihat dosa gitu ya. Ada orang berdosa sekali dia karena dia itu bukan pendeta, dia makanya dosanya itu lebih tinggi dari apa? Daripada seorang pendeta, mungkin makanya pendek itu dosanya pendeta. Tuhan bukan melihat itu secara vertikal. Tuhan kan melihat dari atas surga. Apa yang Tuhan lihat? Coba Anda lihat gedung-gedung di New York. Bagusnya kalau saya tunjukkan foto, tapi Anda coba bayangkan sendiri ya. Kalau Anda sedang terbang dari atas, dia di helikopter, Anda melihat gedung-gedung yang ada di New York atau di Los Angeles, di Jakarta, di mana? Apa Anda bisa melihat mana gedung yang paling tinggi dari atas, mana gedung yang paling pendek? Anda bisa lihat? Nggak bisa kan? Semuanya sama. Dari atas, dari pandangan Tuhan kita itu sama. Nggak ada satu gedung yang lebih tinggi daripada gedung lainnya. Nggak ada orang yang kerohaniannya itu lebih tinggi daripada kerohanian yang lainnya dari di mata Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kita merasa kerohanian kita itu lebih tinggi dari orang lain, kita menjadi seperti orang Farisi. Ya, kita sudah merasa kita yang melakukan peraturan, kita yang melakukan ini lebih baik dari orang lain. Kita merasa membandingkan diri kita dengan orang lain akan menyebabkan kita menjadi seperti Petrus, seperti Yunus, kesombongan rohani. Biarlah kita bergumul biarlah kesucian itu terus betul. Saya tidak katakan, kalau begitu pendeta kita masa bodoh lah dengan dosa, karena Tuhan kan sama aja. Bukan, Tuhan memanggil kita untuk
memiliki kehidupan yang diperbaiki dari waktu ke waktu. Tapi pada saat kita berjalan dalam perlombaan iman, jangan kita lihat kiri kanan, jangan lihat ke belakang, lihat orang-orang yang masih di belakang kita. Rasul Paulus katakan pada saat dalam perjalanan iman, kita melihat ke depan, ke garis akhir. Jangan lihat, si A masih di belakang. Oh, puji Tuhan, saya masih nomor 1 nih di depan dalam saya berlari. Ya, tidak. Kita melihat ke depan, bukan melihat siapa yang ada di belakang kita. Fokus kita kepada Tuhan. Itulah Yunus. Dia lupa bahwa tidak ada seorang pun yang mempunyai moral yang tinggi. High moral ground di hadapan Allah. Pada saat Allah melihat dari atas, tidak ada yang lebih tinggi satu daripada yang lainnya. Ya. Semua orang telah berdosa. Semua kita pantas mendapatkan hukuman. Dan membutuhkan belas kasihan dan rahmat. Dan dapat dipulihkan saat kita bertobat. Ya. Saat kita bertobat. Itulah sebabnya kita melihat kontras dalam Alkitab ya. Yunus mau diselamatkan dirinya. Dia mau supaya dia selamat. Seperti bukan hanya dari dalam perut ikan. Pada saat dia juga dari terik panas matahari. Tapi pada saat dia melihat dia melihat orang Niniwe. Dia maunya mereka itu dibinasakan. Gantinya diselamatkan. Kalau tidak, lebih baik dia mati. Ya. Yunus seakan-akan paling benar dari siapapun. Dan Allah harus melakukan seperti yang diingininya. Tetapi Allah memiliki karakter yang berbeda dengan karakter Yunus. Allah memiliki karakter yang berbeda dari karakter saudara dan saya. Allah memiliki karakter yang mengajak kita semua untuk setiap hari berpaling, setiap hari berbalik dan bertobat. Kenapa? Karakter Allah itu sudah cukup jelas. Yunus seharusnya melihat atau apa yang juga seperti karakter Allah seperti yang ditulis dalam Yeremia 18 ayat 7-8. Apa yang dikatakan dalam Yeremia 18 ayat 7-8? Ada kalanya, Yesus Allah katakan, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapapun aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Allah memiliki kasih yang panjang kepada bangsa Israel, kepada kepada Yunus, dan juga kepada orang Niniwe, dan juga kepada kita. Dan Allah juga memiliki kasih kepada orang-orang yang saat ini sekalipun kita anggap mustahil untuk dapat kita bawa kepada Tuhan karena kita pikir, waduh bejat sekali mereka, dosa mereka yang begitu hebat. Janganlah kita memiliki pandangan yang salah seperti pandangan Yunus yang salah. Milikilah karakter Allah, milikilah hati Allah, walaupun Allah sudah melihat dikatakan ya, dia sudah berkata tentang satu bangsa, satu orang yang akan harus dibinasakan. Tapi kalau dia bertobat, ini dari bahasa dari antromorfisme ya, bahasa manusianya. Tapi pada saat mereka bertobat, maka Allah juga akan tidak melakukan rancangannya kepada orang tersebut. Kiranya kita semua akan dengan pertolongan surga melihat setiap pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Gantinya melihat orang lain, melihat kasih karunia Tuhan, kasih Allah yang panjang sabar terhadap kehidupan kita. Sehingga dengan hal tersebut, pada saat kita melihat Tuhan, maka segala kesombongan rohani kita akan semakin dikikis. Ya, dan kita akan berjalan dengan pandangan mata menuju garis akhir yang Allah sudah siapkan bagi kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Baik.